Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua IKST Bapak Dedi dan seluruh jajaran pengurusnya, yang saya hormati para penasehat Bapak Haji Rusli, Bapak Haji Rusli, mohon maaf, dan juga para penasehat lainnya yang mohon maaf saya belum kenal semuanya. Seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang hadir pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat dan hidayah serta inayahnya. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, terutama untuk berkumpul di gedung ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin setiap sebulan sekali, setiap tanggal 15, jadi pertengahan bulan ya. Oleh karena itu, mari kita sekali lagi kita maksimalkan, kita manfaatkan waktu yang sedikit ini, karena banyak orang yang tertipu dengan waktu. Orang tertipu dengan waktu yang kosong. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya seluruh waktu yang Allah berikan sama, 1 kali 24 jam. Tapi kenapa kok bisa jadi tertipu? Maka ada suatu pepatah mengatakan, al-waktu kassoyf, waktu bagaikan pedang. Kalau artinya itu kita paham, waktu itu bagaikan pedang, maksudnya adalah kalau kita tidak bisa mensiasati waktu, maka waktu itu akan menyembelih kita, bahasa begitu, akan memotong leher kita. Berarti kita bisa terbunuh dengan waktu. Bisa jadi kita tahu-tahu tua, tahu-tahu sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah katakan sudah sejauh mungkin, fatazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal untuk pulang ke kampung kekal abadi akhirat adalah takwa. Apa itu takwa? Yaitu bekal iman yang mantap, iman yang lurus, iman yang tidak terkontaminasi dengan kesyirikan, kekhurafatan, dan juga di dalamnya ada ibadah yang benar yang disentuhkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita tadi memahami makna waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bersumpah dengan banyak waktu. Wal-laili idza saja, wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila sudah waktunya, wal-laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla, dan demi siang, ya dalam rangka siang itu biasanya apa?
untuk dalam rangka kita mencari maisha. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan Allah telah menjadikan siang itu untuk berikhtiar, untuk kasab. Jadi kalau ada orang menyalahi waktu-waktu yang sudah disunatullahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jangan salahkan Allah. Malam jadi siang, siang jadi malam. Ada enggak? Ada. Ya kalau kerja ini pabrik misalnya, pabrik itu sampai berapa sih? 3 shift, ya, 3 shift pabrik sampai 3 shift. Satu shift itu berjalan 8 jam, kan gitu ya. Jadi 8 kali 3 berapa? 24, nyaris itu. Nyaris itu. Jadi waktu kita itu bisa jadi malam jadi siang, siang jadi malam. Nah kalau sudah seperti itu, kita harus banyak evaluasi diri, koreksi diri, gitu ya. Ya gimana juga Ustaz, katanya kita ini kan berikhtiar. Seminggu kita nih shift kedua, shift ketiga, shift dan seterusnya. Ya terus bergulir. Saya memperhatikan ada kawan, jadi kalau sering pertemuan begini, sudah waktu baru berjalan kumpul setengah jam, permisi. Kenapa? Dia harus sudah mulai berangkat dari rumahnya itu dan tempat itu menuju ke tempat kerja, kan gitu. Tapi alhamdulillah lumayan masih mau berkumpul juga di tengah-tengah kesibukan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga di ikatan ini, KSD juga sama. Walaupun sudah dipermudah dalam 1 bulan setengah, 1 kali ya, 1 kali berarti jatuhnya ya tetap 1 bulan ya. Ya karena pertengahan bulan tadi, berarti jatuhnya 1 bulan. Ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa paling tidak 1 kali dalam 1 bulan kita harus berkumpul, bersilaturahim antar anggota IKSD. Ini penting karena ciri khas daripada umat Islam itu selalu kumpul-kumpul, tapi kumpul-kumpulnya dalam kebaikan. Kata orang Jawa, ya, kumpul sama wongkang soleh. Ya pasti kalau sudah kumpul di tempat ini pengajian, tidak mungkin ceritanya ada yang macam-macam ya. Semuanya waktunya adalah ilmu. Insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya buku 10 wasiat ilahi dalam Al-Qur'an. Nanti bisa cek oleh Bapak Ibu sekalian di rumah, yaitu dari Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan ayat 153. Ya, ini kebetulan di sini ada Al-Qur'annya. Quran surat Al-An'am. Ya, yang pertama adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat. Ya. Ada kalimat yang paling sering kita dengar, la tusyrik bihi syai'a. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ini yang harus kita pahami. Karena ini adalah merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari wasiat ini semua kita yang namanya manusia, khususnya orang yang beriman, wajib untuk menjalankan wasiat ini. Kita. Kemudian yang kedua, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah birrul walidain, yaitu bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Yang masih ada, jangan sampai kita mengecewakan orang tua kita.
bagaimana kita birrul walidain kepadanya, bersikap lemah lembut. Kemudian juga namanya sudah orang tua ya. Ada orang yang merasa dengan statusnya dulu melebihi daripada statusnya orang tua. Dulu orang tuanya misalnya petani, sekarang sudah pejabat ataupun dia konglomerat. Banyak yang di situ disikapi anak kepada orang tua yang tidak memiliki sikap lemah lembut. Ini penting harus kita pahami. Ketika orang tua kita lanjut usia itu ya mungkin di atas 50 tahun ya, bisa jadi seperti itu. Kita juga sama-sama sudah punya anak ya, sudah jadi orang tua juga. Ketika orang tua kita itu bahkan sampai kepada, mohon maaf, kepada masa pikun, ini berat ujiannya sekalian. Untuk kita menjaga tulisan kita, menjaga sikap kita, bagaimana supaya orang tua kita tidak tersakiti hatinya. Jadi ungkapannya itu adalah kaulan ma'rufah, kaulan layyina. Kata-kata yang ma'ruf, yang bagus, yang baik, yang menyenangkan, kata-kata layyina yang sejuk ya. Jadi memang disitulah ya. Saya malah dengar langsung dari YouTube itu ya, dari YouTube. Jadi orang tuanya yang sudah pikun itu dijadikan sebagai apa ya? Mohon maaf ya, pajangan di dalam YouTube itu. Loh, kan tadi barusan makan, masa sudah lupa? Iya. Wallahu alam bisawab, apa beneran apa enggak gitu. Tapi memang lihat dari situ ya sudah betul-betul nenek-nenek. Ya dan nenek berarti bisa jadi pikun gitu. Nah yang seperti itu sebenarnya aib ya, kasihan ya. Jadi berikanlah kepada mereka itu adalah satu pelayanan. Sebagaimana dalam doa kita, Allahumma fili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua, berikanlah karunia kepadaku untuk bisa saya kembali berbagi apa kasih sayang orang tua dulu ketika aku masih kecil. Jadi kalau ibarat ada sebuah lagu, kasih ibu tiada bertepi, ya kan? Kasih ayah selagi ada, ya betul, benar ya itu ya? Ya, kasih ayah selagi ada, kasih ibu tiada bertepi, kasih ayah selagi ada. Ya mudah-mudahan sama dengan kayak ibu juga ayah ya. Ya kalau nggak ada ya ngapain apa yang mau dikasih kan gitu ya. Gitu. Tapi minimal kasih sayang itu nggak boleh tidak. Kedua-duanya ketika kita menjadi orang tua itu harus kita berikan sepenuhnya kepada anak-anak kita. Terutama ya anak-anak kita yang di bawah umur-umur dewasa itu penting. Tapi kalau sudah pada dewasa, itu juga kita kasih sayangnya berbeda seperti anak-anak di usia 17 tahun ke bawah. Supaya apa? Supaya nanti saat kita menjadi tua, tuh anak itu nggak ada sifat dendam. Gitu. Ada sebuah kisah nyata, ya, orang tua itu ketika dia dibawa oleh salah satu anaknya, taruhlah dibawa oleh anaknya laki-laki. Dia waktu itu kelaparan, ya kemudian diajak makan bersama dalam satu meja. Karena orang tuanya itu sudah gerincingan, ya megang kayak gini sudah getar, ya, sudah getar. Akhirnya piring yang ketika dia ini langsung lepas dari tangannya, langsung jatuh ke lantai, ya pecah. Ya dari situ orang tua itu ya diinikan oleh anaknya, besok makannya di bawah aja, ya di bawah.
Ya nurut, sudah dikasih ini ditaruh di bawah. Besok makannya di bawah, bayangkan. Enggak dalam satu meja, di bawah. Besoknya lagi, gitu. Karena sering pecah tadi itu diganti, ya, diganti piringnya itu dengan kayak batok gitu. Ya Allah. Mungkin kalau sekarang itu kayak anyaman itu ya, kan ada piring anyaman itu ya, yang anti cuci gitu ya. Kalau dulu ya belum ada orang yang kasih batok. Nah, itu ternyata ada anak kita yang pada waktu itu usianya anak itu sekitar umur SD kelas 3. Anak itu memperhatikan walaupun dia sambil main-main ngeliat neneknya makan kok pakai itu. Maka anaknya itu mendapatkan inspirasi barangkali dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan teguran kepada anaknya tadi, anak laki-lakinya tadi. Maka ketika ya anak tersebut mempunyai ide tersebut, ya, maka bapaknya tadi ya ketika dia makan, piring-piringnya disumputin semua yang ada di situ. Ini siapa yang ngasih ini makanan ini? Ketika bapaknya waktu itu sedang sakit. Ya ini katanya makanan untuk ayah. Ya piringnya kemana? Piringnya pada pecah semua. Padahal ya piringnya masih ada, disembunyikan. Nah ini adalah satu teguran. Untung pada waktu itu astagfirullahaladzim, kata anaknya tadi, kata bapaknya itu, ya Allah, ini adalah merupakan teguran dari Allah, ya. Padahal dia sendiri betul-betul anak yang betul-betul diurusnya oleh ibunya ketika dia waktu masih kecil itu, daripada yang lain-lainnya lebih daripada saudara-saudaranya. Akhirnya di situ singkat ceritanya bertobatlah anak tersebut, tapi ibunya sudah meninggal. Luar biasa. Nah ini barangkali cerita singkat ini bisa jadi ibrah bagi kita semua. Jangan sampai kita berbuat yang menyakitkan hati, ya, berkata saja atau saja kepada orang tua itu tidak boleh, apalagi sampai berlaku berlebihan seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Barangkali ini yang harus kita sama-sama evaluasi, baik orang tua kita masih ada ataupun sudah tiada. Sudah tiada, kita berlaku hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 amalan yang tetap bisa sampai ke alam barzah itu orang tua. Salah satunya adalah doa daripada anak yang soleh dan soleha. Ya, kita posisi kita tetap anak saja, walaupun kita juga sudah bercucu, kan gitu ya. Tetap kita posisi anak ketika kita mempunyai orang tua yang sudah meninggal. Nah, maka insya Allah ya. Jadi wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua adalah bagaimana kita bisa untuk birrul walidain kepada kedua orang tua kita, ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Kalau orang tua berada pada genggaman kita, berarti kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu, jangan pernah kita bisa membalas budi orang tua kita, terutama ibu. Ibu itu adalah wahnan ala wahnin. Dalam rangka untuk 9 bulan 10 hari itu payah bertambah payah melahirkan antara hidup dan mati. Kalau ibu-ibu pasti sudah merasakannya. Kalau bapak-bapak ya mungkin empati saja. Tapi kalau ibu-ibu pasti sudah merasakannya. Wah, Ustaz, sekarang ini zamannya sesar, gak ngerasa. Iya, coba rasakan badak di sesar itu, sakitnya luar biasa. Katanya saya juga begitu. Waktu di belakangnya gak sakit, tapi setelah itu berhari-hari jahitannya itu sakit. Apalagi yang normal gitu ya. Nah, ini harus menjadi
pelajaran bagi kita semua. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ketiga adalah wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk membunuh anak-anak kita. Dengan seperti apa maksudnya? Banyak istilah membunuh itu, ada yang membunuh langsung, itu mungkin mohon maaf ya, karena ini menjadi anak yang tidak sah. Banyak anak itu dilahirkan dibuang di tempat sampah, misalnya. Ini salah satu contoh bukti, ya itu. Tapi kalau kita perhatikan, ya anak itu kan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci. Berarti kalau anak itu suci tetap. Yang salah itu siapa? Yang kedua orang tua. Yang salah. Anak itu tetap suci. Tetap suci. Makanya jangan sampai anak itu dibunuh. Yang kedua dalam istilah maknawinya, dibunuh karakternya. Nah ini jangan sampai, karena ada masa-masanya, masa lagi pencicilan, anak itu ada. Ya, jadi jangan kita punya anggapan, anak ini harus begini. Ada masa-masanya. Cuman tadi Pak Abahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Disitulah peranan orang tua berfase. Fase anak balita, ya tentunya pertama apa yang harus ditanamkan kepada anak itu, tentunya kalau ajaran Islam mengatakan di situ adalah tauhid. Kenalkan anak itu kepada Allah yang menciptakan kita semua. Kenalkan. Makanya anak-anak itu ya TK itu sebenarnya sambil bermain, sambil dikenalkan dengan alam semesta, siapa yang menciptakan dirimu, siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, siapa yang menciptakan alam semesta. Kan gitu. Jadi nggak serius-serius ketika balita. Ketika sekarang ini anak kita sudah menginjak remaja dewasa, nah berarti itu sudah berpikir dewasa. Sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sudah bisa berpikir logika yang baik dan benar. Maka di situ pun ya kita mengajak, menjadikan anak-anak kita itu sebagai partner kita, sebagai sahabat kita. Tapi dalam koridor tetap bahwa orang tua itu tetap harus menjadi uswatun hasanah. Gitu ya. Kenapa? Ya baginda Rasulullah SAW itu sampai punya cucu yang namanya Hasan dan Husain. Itu luar biasa di dalam suatu sejarah itu. Ketika Rasulullah sholat, Hasan dan Husain itu sampai naik ke punggungnya. Jadi gak heran kan kalau sekarang ada anak dibawa sholat ke musola atau ke masjid, naik ke punggung ayahnya, ya kan? Jangan heran, dulu sudah ada contohnya ketika Rasulullah SAW dengan Hasan Husain seperti itu. Bahkan ada juga dalam pendidikan, ya dalam pendidikan terhadap masyarakat, ada seorang Arab Baduy pada waktu itu datang ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi dia kebelet kencing, ya di pojok masjid. Karena dulu itu masjidnya belum ada pagarnya, belum ada dinding, ya seperti begini, mungkin cuma batas aja. Ya, dia kencing di pojok itu. Nah, bagaimana Rasulullah SAW bertindak? Wahai sahabat, tahan dulu emosi kalian, biarkan selesaikan dulu hajat. Kenapa? Kalau dihajar ya ataupun dilempar, maka dia akan ngacir terus nguar-ngawir kemana-mana kan, ya, muter-muter bisa jadi kan, ya cerat-cerat kemana-mana kan, jadi bahaya seperti itu. Nah ini logikanya ya, kalau orang sedang dalam keadaan mungkin perlu adanya nasihat, orang itu sedang galau dan seterusnya, ini diberikan ketenangan dulu, diberikan pencerahan dulu. Jangan langsung kita marah gitu. Demikian juga kepada anak kita dan seterusnya. Ini tapi angel Pak. Saya habis ngomong begini, nanti ketemu dengan anak Anda aja. Saya itu kayak sini, habis ngomongan begini, ya nanti ketemu dengan anak,
Ada aja yang membuat kita agak keluar emosi. Iya. Ini tantangannya Ustadz ya, gitu ya. Tantangannya Ustadz begitu. Setiap apa yang diomongkan, apa yang disampaikan langsung dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Makanya kalau kita tidak tahan dengan itu, kabura maqtan ya, indallah antaqulu ma la taf'alu. Maka saya mengajak kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu semuanya, mari dalam rangka kita untuk bagaimana mendidik anak-anak kita itu ya, jangan sampai meninggalkan anak-anak yang dzurriyyatan di'afa, yaitu anak keturunan yang lemah. Yang lemah ini dalam hal ini tentu yang pertama adalah lemah pemahaman agamanya. Makanya ya alhamdulillah kalau di sekitar kita itu ada guru ngaji, ada TPA, itu disyukuri. Ya walaupun misalnya dia dalam kondisi seperti itu ya gurunya satu, muridnya ada 40. Wah, nggak rasio kan gitu ya. Padahal waktunya maghrib sampai isya ataupun cuma setengah jam. Nah di sini berarti kita perlu ada satu pemikiran dari Bapak sekalian. Ini penting ini. Jadi kalau di lingkungan kita itu ya mungkin di KST, mungkin di tempatnya masing-masing ada kan ya. Di tempatnya masing-masing ada. Mari kita dukung itu. Kalau di tempat kami di sana di Nurul Islam itu alhamdulillah ya, saya tidak mempromosikan itu ya, tapi kadang-kadang ada teman itu, iya itu gimana sih caranya itu di Nurul Islam itu anak-anak itu santunya luar biasa, kemudian rapi, tertib ya ketika dia sholat. Resepnya gimana Pak Ustadz? Mohon maaf, saya juga di sana cuma imam, tapi yang lebih tahu adalah guru-gurunya. Terus terang, saya nggak pernah ngajar di TPA sana, saya jadi imam Isya di sana. Tapi ada kawan itu yang ingin, ya mungkin studi banding di sana ya, karena dia juga mengurus di tempatnya itu seperti itu. Betul. Saya perhatikan ya di masjid-masjid mana, di Istiqlal, ya di tempat-tempat mana itu. Kalau di situ ada anak sholat, ya di samping dimarah-marah sama merbotnya begitu ya. Wah, maksudnya anak itu ya tetap aja begitu merbotnya sholat main lagi dia, kan gitu. Nah ini penting. Oke. Ini penting bagi kita semua bahwa dalam rangka bagaimana supaya anak itu sebenarnya tidak terbunuh karakternya. Memang kita syukuri susah sekarang ini anak dikenalkan dengan musola dan masjid. Sudah mau ke masjid atau ke musola saja sudah alhamdulillah. Tinggal kita manajemen mengaturnya itu yang penting. Nah makanya salah satunya saya perhatikan di Nurul Islam itu ya serius itu. Jadi kalau anaknya itu belum rapi, itu si ustadznya itu di belakang itu ya mohon maaf ya dengan bahasa tubuhnya ya, dengan matanya agak fokus gitu. Ya ada Pak Guru. Nah, dia. Cuman dia ngomong rapi, lurus, nah, gitu aja udah luar biasa. Saya perhatikan. Ini mantap kata saya. Ya mantap. Bahkan ayah saya saya baru pertama kali di sini tahun 98 dulu. Pernah kunjung ke sini dan sholat maghrib dan isya di sana. Itu juga sangat luar biasa dia. Gimana sih katanya? Kok seperti itu? Enggak seperti tempat kita. Kalau tempat kita itu dari awal sampai akhir itu kecuali assalamualaikum itu enggak mau berhenti ngomong terus ya anak di masjid itu. Nah gitu. Nah inilah satu resep mungkin contoh ya. Contoh mungkin ada resep-resepnya. Tiada lain itu adalah mulai binafsi. Ibda binafsi. Kita orang tua guru. Nah, bahkan kalau anak itu lebih cenderung percaya kepada guru. Nah, penting sih. Jadi larangan kita membunuh kepada anak itu mulai dari membunuh yang sesungguhnya. Ya jangan karena anak itu dalam keadaan fitrah. Yang kedua membunuh karakter. Ya karakter anak-anak di situ ya memang lagi masa-masanya biarkan saja, tapi kita tetap mengarahkan.
Dan jangan sampai kita sekarang ini menjadi korban digital, ya. Jangan jadi korban digital anak-anak itu, jangan dibiarkan, harus didampingi. Mungkin Bapak Ibu sekalian itu kadang-kadang sampai jengkel, ya termasuk anak saya gitu, sampai jengkel uminya itu. Begitu nyampe ke rumahnya, Mi, apa? HP. Aduh. Tapi sampai jam ini ya, jarum panjangnya itu sampai jam itu, jam 12 itu. Maksudnya ya mungkin nggak nyampe 1 jam, ya seterusnya. Tapi kalau ibunya lupa, wah, lupa tahu-tahu maghrib, lumayan dia, gitu ya. Apa yang dia buka, ya game-game itu kalau anak-anak, nggak ada yang lain, main game itu aja. Nah, ini penting untuk kita siasati. Jangan sampai juga kita berlebihan dalam rangka untuk membiarkan anak. Kemudian dilarang membunuh berikutnya anak-anak itu adalah dalam rangka takut miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kamilah yang menjamin rezeki kamu, orang tuanya maksudnya, rezeki kita masing-masing sebagai orang tua, wa iyyahum, dan juga rezeki pada mereka. Maka orang Jawa bilang, banyak anak banyak rezeki. Sepakat Pak? Pak Haji Rusli sepakat banyak anak banyak rezeki? 8 Pak. Alhamdulillah masih ada semua. Alhamdulillah ya, masih ada semuanya. Sudah semuanya menikah. Masya Allah, 19 dari 8 tadi ya. Dari 8 tadi, luar biasa. Ya, ini dengan Bapak siapa Pak? Oh, Pak Rusli ini toh Pak Rusli. Tak kira Pak Haji di sana. Pak Haji Wahid. Mohon maaf ini, saya pandangannya ke sana. Pak Haji Rusli rupanya ini ya. Masya Allah. Pak Haji Rusli. Nah, Pak Haji Rusli benar ya kan? Apa tadi yang disampaikan oleh Allah? Kamilah yang telah menjamin rezekimu dan rezeki anak-anakmu. Itu jangan takut, jangan takut. Makanya saya perhatikan ya, saya perhatikan betul itu keyakinan orang tua. Walaupun bapaknya itu tukang beca, saya pernah membaca ya, pernah membaca kesuksesan bapak itu. Jadi dia itu anaknya semua sukses. Ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi konglomerat, ada yang menjadi pejabat di suatu perusahaan. Begitu. Sukses semuanya, padahal ayahnya adalah hanya sekedar tukang beca. Nah ini ternyata apa di situ? Dia punya prinsip yakin. Mungkin tadi banyak anak banyak rezeki. Ya, kalau dalilnya dari Al-Quran mungkin bisa jadi mohon maaf belum tahu. Tapi dia punya keyakinan dengan istilah tadi banyak anak banyak rezeki. Berarti di sini dia menunjukkan sudah nyambung kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Ya, insya Allah. Jadi kita keluarga IKST ya, mungkin tadi sudah banyak cucu, bahkan ada yang sudah cicit di sini ya. Ini menunjukkan bahwa keluarga itu benar-benar keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terbina insya Allah. Jangan menjadikan alasan kalau banyak anak itu susah nanti mengurusnya, menyekolahkannya. Ya, selagi kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Kan begitu kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti hukum positif dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur atas karunia nikmat Allah, nikmat anak, nikmat harta, nikmat ilmu, maka harus kita syukuri. Kalau tidak, maka azabku amat pedih ya. Jadi kalau membiarkan anak tadi, membiarkan anak hidupnya begitu saja tanpa ada bimbingan kita juga salah ya. Kenapa biarkan aja, dia kan sudah ada rezekinya masih terus. Iya, tapi kita perhatikan bagaimana cara mendapatkan rezeki anak kita itu ya. Itu harus diperhatikan, jangan sampai kehalalannya ternodai. Kenapa? Ya seperti kita, ya mohon maaf, kita sudah capek berangkat pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Itu mudah-mudahan
Allah lebih menyukai daripada orang yang berdasi tapi tidak halal membawa harta ke rumahnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Mending yang begitu, mending kita menjadi pedagang kayu ya, ataupun menjadi tukang sol ya gitu. Ataupun kita memang menjadi pedagang yang betul-betul seperti pedagang baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ya, dagangannya itu nggak semata-mata untuk dikumpul-kumpulkan, tapi betul-betul dia dibagi. Gitu? Sepertiga untuk agama, sepertiganya lagi untuk rumah, sepertiganya lagi untuk di lingkungannya. Katanya begitu sepertiga. Kalau kita bersedekah, kata baginda Rasulullah SAW, bagusnya jangan melebihi daripada sepertiga. Dibagi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ada yang sudah khusus, ada yang 2%, 2,5%, ada yang 5-10%, bahkan ada yang 20% dari harta yang Allah berikan kepada kita. Itu wajib dibersihkan dengan cara berinfak, bersedekah dan seterusnya. Nah, ini cara kita bagaimana mendidik anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita itu diterlantarkan ya, insyaallah. Selanjutnya satu lagi wasiat dari Allah dari 10 itu adalah bagaimana kita menjadikan ladang harta kita itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu dalam rangka untuk mendukung semua agama Allah Subhanahu Wa Taala. Intan surullaha yansurkum, ya, jika kamu menolong agama Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah. Jadi katakanlah ini ya, kumpulan-kumpulan kita ini bagian daripada kita menolong agama Allah. Kenapa? Karena kita berusaha saudara kita yang seiman, seakidah, ya mungkin dalam ini satu jurai lah bahasanya begitu ya, dalam rangka untuk saling apa? Saling untuk tolong menolong, saling nasihat menasehati, saling menanggung beban. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Itu salah satunya adalah saling tolong menolong dan takaful atau menanggung beban saudara kita. Jadi kan itu salah satu contoh. Jadi kalau ada saudara kita yang memerlukan berobat, sakit dan seterusnya, itu bagian daripada itu. Kalau tidak, ya apa fungsinya IKST ini? Salah satunya itu. Ya, salah satunya itu. Dan itu ya satu saat bukan mesti kita itu mengharap-harapkan untuk ditolong ya Mas ya. Bukan diharap-harapkan untuk menolong. Ya, ada suatu pepatah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau bisa kita posisinya ya seperti itu. Inginnya kita menolong terus ya, jangan kita posisi ditolong. Makanya ya sudah jelas itu ayatnya yang bergandengan dalam Al-Quran. Aqimus sholat wa atuz zakat. Yang pertama, kita konsisten untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, keadaan kaya ataupun miskin, tetap kita beribadah, mendirikan ibadah sholat kepada Allah. Ya, wa atuz zakat, dan juga kita harus mengeluarkan zakat, yaitu bagaimana kita membersihkan harta kita itu sesuai dengan yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah ini penting bagi kita semuanya. Jadi kalau kita ini selalu meniatkan untuk berbuat baik, maka Allah akan berikan kemudahan untuk berbuat baik. Tapi kalau kita merasa sulit betul, ya jangankan untuk bersedekah, untuk makan mau enak sedikit saja sehari susah katanya. Nah itu namanya itu sudah membatasi rezeki dari Allah. Padahal kalau kita tahu konsepnya bersedekah itu, satu dibalas 10. Ya, Imam Syafi'i bermurid kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i
Rizki itu bersinergi dengan usaha. Ya, jadi ada yang model dijemput, ya, ada yang memang belum dijemput, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan semacam kalau kita pancingan, ya, pancingan. Ada yang seperti itu. Ya berpikir dulu, ya, doa dulu apa zikir dulu, doa apa ikhtiar dulu. Ya doa juga iya, ya ikhtiar juga iya. Maka Imam Syafi'i pamit, ya, dari majelisnya itu, kemudian mau pulang. Di tengah jalan dipanggil oleh tukang kebun kurma. Anak muda sini, kamu mau enggak ini anggur yang besar-besar begini? Mau, tapi syaratnya kamu bantu saya dulu. Nah, gitu. Nah, ini kan antara tadi doa dan ikhtiar. Ada yang doa, ya, doa juga, ada yang ikhtiar dulu. Tapi bagus mana? Kedua-duanya kalau menurut saya yang penting ada dua. Doa juga, ya, ikhtiar juga. Makanya di situ Imam Syafi'i dia merasa luar biasa ilmu yang diberikan oleh gurunya. Nggak nyampe ke rumahnya, balik kanan, dia memberikan si buah anggur itu kepada gurunya. Wahai guru, ya Maulana, ini adalah hasil kerja saya. Kenapa? Saya dipanggil tadi oleh tukang kebun tadi, saya memberikan dia harapan, kalau kamu mau ini, tapi kamu harus bekerja dulu untuk saya, dan saya mau kerja. Alhamdulillah. Kan gitu. Jadi memang antara ikhtiar, usaha, dan doa itu harus sinergi. Nggak boleh kita mengandalkan ikhtiarnya. Kalau kita mengandalkan ikhtiarnya, kita akan terjebak seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti siapa lagi? Seperti Qarun, ya. Qarun itu terjebak oleh tadi kekuatan, kehebatan dirinya, sombong. Nggak ada urusan lain, ya, masalah harta ini dengan Allah ini nggak ada urusan, gitu ya. Nggak ada urusan. Tapi kalau kita juga doa, jangan juga doa terus dari pagi sampai sore, doa pagi sampai sore, ya. Itu pernah sahabat ditegur oleh Rasulullah. Saya ini Rasul, saya ini adalah rahmatan lil alamin. Pagi, ya, malam saya juga beribadah, pagi saya udah ada di pasar. Kata Rasulullah, kamu nggak boleh seperti ini seharian, bahkan laporannya sampai berhari-hari kamu di sini. Katanya ingin mendapatkan satu kedekatan dengan Allah, satu yang kedua akan mendapatkan rezeki dari Allah, min ghairil yahtasib, dari arah yang tidak disangka. Wah, ini salah tafsir, salah kaprah, ya. Karena itu insya Allah yang kelima ini, Bapak sekalian, mudah-mudahan sedikit banyaknya harta yang Allah berikan kepada kita itu harus sama-sama kita syukuri dengan cara tadi dimanfaatkan kepada yang lebih bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dan juga sebelum doa. Monggo silakan. Kasih mic kalau ada yang mau tanya. Iya. Ada yang mau nanya nggak? Ibu, cukup. Kalau ada yang mau ditanyain, ya cukup ya, Ibu ya. Cukup. Insyaallah. Cukup ya. Ya. Ibu didoakan yang sakit. Yang sakit, ya. Ibu Yusnimar ya. Bin sama. Bin apa Bapak? Binti apa? Binti Hasan. Binti Hasan. Yusnimar. Hasan. Binti Gasan. Ibu Yusnimar binti Gasan yang dalam keadaan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sebelum kita tutup dengan doa, kita doakan ibu kita, saudara kita, kawan kita, Ibu Yusnimar binti Gasan yang dalam keadaan sakit pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah memberikan kesabaran kepada beliau, karena kalau sabar diuji dengan sakit, Allah akan menghapus dosa-dosa dan kesalahannya kalau itu benar-benar lillahi ta'ala dalam keadaan sakit yang menerima.
Nah, makanya kita doakan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kekuatan lahir dan batin. Yang keduanya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan segera mencabut rasa sakitnya atau keluhannya dari Ibu Yusnimar, sehingga akan setelah dicabut sakitnya akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridaillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ibadillahi shalihin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa asatirina wa asatidatina wa masyayihin wa li'aimatil muslimin wa ammatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususun ila Yusnimar binti Gasan. Allahumma rabban nas idhabal ba'si li Ibu Yusnimar binti Gasan. Ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka wa la yugadir saqama. Allahumma rabban nas idhabal ba'si li Ibu Yusnimar binti Gasan. Ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka wa la yugadir saqama. Allahumma rabban nas idhabal ba'si. Ishfi li Ibu Yusnimar binti Gasan. Ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka wa la yugadir saqama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa ahlina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil dhair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian sedikit tausiah yang kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.